Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas gagal bayar pinjol sampai meninggal. Seperti apa? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Teman-teman, alhamdulillah kita bersua kembali ya dengan channel YouTube ini. Mudah-mudahan setiap tayangan yang saya unggah, yang saya upload di channel YouTube ini memberikan kekuatan mental buat kalian, membooster mental kalian semua yang saat ini dalam situasi gagal bayar pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Kawan-kawan, kali ini saya akan membahas salah satu topik ya, materi, yaitu gagal bayar pinjol ini sampai meninggal dunia. Seperti apa? Ya, kita akan kupas tuntas. Dan buat teman-teman semua yang menonton video ini, mohon untuk menonton dari awal, pertengahan sampai akhir dituntaskan ya, karena banyak sekali teman-teman yang hanya menonton dari awalnya saja, atau dari pertengahan, atau bahkan hanya akhirnya saja, ini nggak nyambung. Dan mereka masih kebingungan. Mohon untuk bisa ditonton sampai selesai agar apa materi yang saya sampaikan, saya ulas dalam video ini benar-benar bisa sampai kepada kalian dengan utuh ya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan tentang isi atau materi dari video-video ini. Oke kawan-kawan, kita simak saja seperti apa ya. Nah kawan-kawan, ini adalah sesuatu yang membuat geger dan heboh ya. Nasabah diberitakan meninggal dunia. Ini sampai heboh dan menyebabkan kepala desa, perangkat RT, RW sampai datang ke rumah nasabah untuk menanyakan kebenaran atau menanyakan informasi yang sebenarnya atas berita ini. Jadi dikonfirm gitu ke pihak dari yang diberitakan ini. Seperti apa? Saya akan tampilkan dulu, nanti saya baru akan jelaskan dan bagaimana update terakhir pada saat video saya ini saya upload ya. Nih, saya perlihatkan ya ke kalian. Jadi di sini bahwa diinformasikan ada penemuan mayat pria diduga gantung diri di sebuah bangunan kosong di dekat SD Negeri Pasir Ipis. Di dekatnya ada identitas dan sepucuk surat. Identitasnya adalah saya tutup ya namanya. Jadi teman-teman, di sini si nasabah yang kebetulan member paguyuban membasmi pinjol ini melaporkan ke saya. Saya mendapati seperti ini katanya kan. Jadi begini ya. Assalamualaikum Pak Haji, saya dapat pengancaman seperti ini dari WA ya, dari tante saya katanya. Di-share di info Lembang, berarti daerah Bandung ya, ditujukan ke kampung tempat saya tinggal. Kebetulan saya ada di luar kota lagi kerja. Sampai satu desa heboh, pegawai desa sama lurah, RT dan RW datang ke rumah untuk memastikan, mohon gitu kan arahannya. Oke teman-teman, dan saya pun tadi dapat beritanya langsung, nanti saya kasih tahu ya update yang terakhir setelah saya ulas ya. Jadi gini kawan-kawan, kalau Anda mendapati hal semacam ini adalah trik-trik dan cara-cara yang dilakukan dan dimainkan oleh para penagih pinjaman online ya. Entah itu legal ataupun ilegal, karena kita tidak tahu. Mereka tidak pernah menyebutkan identitas jelasnya setiap kali mereka melontarkan ataupun mengirimkan berita-berita hoax seperti ini. Jadi nasabah ini dikabarkan telah meninggal dunia. Di sininya coba dikabarkan telah ditemukan mayat pria diduga gantung diri. Sampai sedemikiannya mereka mengirimkan sesuatu berita yang sangat-sangat tidak benar. Berita hoax, mereka sengaja menebar ini dengan maksud agar Anda melakukan pembayaran. Agar Anda langsung ciut, langsung takut. Karena ini berita seperti ini membuat heboh. Orang yang baru gagal bayar menerima perlakuan seperti ini dari penagih pinjaman online atau pihak-pihak yang menagih lalu mengirimkan berita-berita gini ke kontak darurat, di luar kontak darurat ataupun ke media sosial. Ini kan jelas-jelas dikirimkan ke salah satu media sosial ya.
kita nggak tahu seperti apa. Yang pasti ini sudah tersebar, sudah ramai, diperbincangkan, sampai turun namanya lurah, perangkat RT, RW, turun juga ke rumah untuk cross-check benar atau tidaknya. Ini sampai seperti ini, biadab sekali ya kawan-kawan. Jadi mereka, pihak desa Pinjol ini melakukan berbagai upaya dan cara. Makanya saya bilang di video di awal tahun 2023 ya, di awal Januari kemarin, video-video saya tampilkan bahwa awas dan hati-hati. Karena cara-cara mereka ini makin ekstrim, karena mereka nggak ada cara lain selain menggunakan cara-cara yang lebih ekstrim lagi. Dengan berita-berita seperti ini kan ekstrim. Orang bisa kena mental, kawan. Jangan salah, karena orang itu malu, orang itu takut. Ini ke depannya mau gimana lagi? Nah, bagi teman-teman yang mendapati hal seperti ini, tetap tenang ya. Tetap tenang. Lalu kalian kalau misalnya bisa, lakukanlah broadcast dengan cara broadcast di WA ataupun mengumumkan di media sosial Anda bahwa bila menemukan berita-berita yang menyangkut atau menemukan cara-cara penagihan dengan mengatasnamakan saya, bilang saja agar dihapus, agar diblokir ataupun diabaikan. Jadi itu adalah salah satu bentuk untuk ketenangan Anda dulu. Terlebih dahulu itu langkah pertama, langkah paling darurat, agar Anda menghilangkan rasa cemas yang ada dalam diri Anda, dalam diri kalian, nasabah yang sudah diperlakukan seperti ini. Inilah salah satu ya tindakan-tindakan nekat yang dibuat oleh para penagih dengan menyebarkan isu-isu atau berita-berita hoax seperti ini. Sasaran utama agar Anda bayar, atau mereka mungkin kalaupun mereka tidak berharap Anda bayar, mereka setidaknya sudah puas dengan cara melempar isu seperti ini, puas dengan cara melempar berita-berita hoax seperti ini. Tetap tenang ya kawan, jangan takut. Justru dengan seperti ini mengukuhkan dan menguatkan kalian semua untuk gagal bayar. Anda diberitakan seperti ini, Anda tahu berarti kan, nasabahnya berarti gagal bayar di mana saja tahu. Dan mana saja yang gagal bayar, karena mereka tidak menemukan satupun identitas siapa pengirimnya, ataupun menyebutkan dari pinjol mana. Ya sudah, kalau kayak gitu, berarti nasabah sudah siap berperang. Karena mereka atau nasabah sudah dipermalukan sedemikian rupa, diberitakan sudah meninggal, ya ngapain? Kalau sudah beritakan meninggal, ya sudah. Nggak usah bayar kan? Jadi si DC itu sudah memberitakan, sudah membuat status bahwa nasabah sudah meninggal, atau debiturnya yang akan ditagih itu sudah meninggal, ya sudah. Mau gimana lagi? Sudah nggak usah ditagih ya. Jadi kalau kalian gagal bayar, sah-sah saja seperti ini. Karena kalian sudah dibuat sedemikian rupa ini. Siapapun, kalau sudah dibuat begini, apalagi ini sampai lurah, RT, RW, sampai datang ke rumah, sesuatu hal yang sangat tidak terpuji dan sesuatu hal yang sangat zolim menurut saya. Oke, saya akan kasih tahu seperti apa update dari peristiwa ini. Yuk, kita simak. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah, saya mendapatkan update dari peristiwa yang tadi ya. Jadi dia disebar-sebar ke berbagai media atau ke salah satu media yang mana didapati, dan berita itu sampai kepada lurah, perangkat desa setempat, sampai ke RT RW pada turun ke rumahnya. Dan akhirnya nasabah ini atau debitur ini melaporkan ke polsek terdekat di tempat atau di wilayahnya. Ya, ini saya dapat update nih, saya bacakan ya. Assalamualaikum gitu. Alhamdulillah orangnya sudah terlacak sama pihak kepolisian, karena saya langsung lapor ke polsek Pak, katanya. Ada 3 orang yang bikin hoax dan mencemarkan nama saya. Orangnya berdomisili di daerah Tasik, Sukabumi, dan Ciamis. Saya bekerja sama dengan desa setempat saya tinggal sama pihak kepolisian. Bila mana ada desa yang datang ke rumah saya dari pinjol manapun akan langsung ditindak dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Kalau seperti itu mudah-mudahan ya Pak, katanya kan, segera ditindak oleh pihak kepolisian dan aparat desa setempat. Terima kasih Pak. Ya teman-teman, jadi alhamdulillahnya ternyata si nasabah ini yang diperlakukan sampai disebar hoax meninggal dunia ini melapor kepada kepolisian, dan kepolisian gerak cepat langsung melacak ya,
karena kepolisian kan mereka mempunyai metode-metode tertentu, sistem tertentu, cara-cara yang tertentu yang bisa melacak keberadaan seseorang ketika seseorang itu menyebarkan sesuatu ya. Dan alhamdulillah polisi bergerak dengan cepat dan nasabahnya pun atau debiturnya mereport atau melaporkan ke saya bahwa perkembangan terkini sudah terlacak dan mereka yang menyebarkan itu ada di 3 tempat ini katanya kan. Ya mudah-mudahan segera bisa diusut lebih dalam lagi, lebih tuntas lagi. Selain dilakukan nanti penyelidikan, mungkin kalau misalnya tertangkap bisa dilakukan penyidikan atas peristiwa ini. Karena ini sudah benar-benar ya melakukan berita atau menyiarkan berita bohong dan nyata-nyata di situ ada namanya. Ya kawan-kawan, saya hanya mengingatkan kalian kalau mendapati hal seperti ini, kalian jangan pernah mengedepankan ketakutan Anda. Ingat ya, ketakutan Anda lah yang akan membuat Anda makin terbenam, mental Anda makin jatuh, mental Anda makin rusak kawan-kawan. Biarkan saja, kita maklumi, kita benar-benar bisa memaklumi hal-hal seperti ini ataupun tindakan-tindakan seperti ini, biarkanlah. Sekarang kalau kita ngelihat case tadi ya, polisi sudah bekerja, biarkan saja ya. Jadi kitanya yang tenang, kitanya yang jangan terlalu panik hadapi hal ini, bahwa ini adalah sebuah konsekuensi dari kita minjam online. Sebuah konsekuensi dari kita tidak bayar atau gagal bayar di pinjaman online. Karena mereka juga sama, mencari makan. Mencari makannya para penagih ini dengan cara-cara ya seperti itu. Cara-cara penekanan, pressure, kadang-kadang ngebohong, kadang-kadang bikin Anda ciut, takut, menyebar dusta, menyebar berita-berita fiktif, bohong. Itulah cara-cara mereka. Dan tentunya mereka berharap bahwa dengan cara-cara seperti itu malah akan efektif. Tapi nyatanya banyak hal yang terjadi sebaliknya, bukan efektif, malah menjadi musibah buat mereka. Iya, kalau mereka misalnya selamat, kalau misalnya tertangkap, terlacak, ataupun mereka imbasnya dengan cara-cara seperti ini, nasabah bukannya ciut, bukannya takut, bukannya malah mau bayar, tapi malah nggak mau bayar. Justru dengan hal semacam ini kerugian terbesar dialami dan diderita oleh pinjol itu sendiri. Oleh pihak dari perusahaan pinjol yang memberikan tugas kepada mereka. Pihak pinjol pasti akan merugi karena dari pihak penagihannya sudah melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh, tindakan-tindakan yang di luar dari SOP dan ketentuan serta aturan hukum yang berlaku. Jelas-jelas di aturan hukum diberlakukan bahwa mereka tidak boleh mempermalukan, mereka tidak boleh mengancam, mereka tidak boleh mengintimidasi. Kalau ini kan bukan lagi hal itu, bukan ketiga item itu, tapi ini sudah melenceng jauh sampai menyebarkan berita hoax, berita-berita bohong. Oke kawan-kawan, saya hanya ingatkan sekali lagi, jangan termakan isu seperti ini. Segera lakukan, solusi yang paling tepat adalah lakukan Anda broadcast langsung di status WA. Selama beberapa hari Anda bikin broadcast, atau Anda bikin di media sosial Anda, di Facebook, atau bikin juga di Instagram, atau media sosial yang Anda punya. Bikinlah pengumuman untuk mengabaikan segala macam bentuk hal-hal yang terkait masalah penagihan atas nama saya. Seperti itu aja, bilang aja apa adanya. Dan untuk WA, untuk segera melakukan pemblokiran ataupun penghapusan setiap kali menerima pesan WA seperti ini ya. Semoga itu menjadikan solusi yang terbaik, solusi yang awal untuk Anda bisa tenang terlebih dahulu dan tidak diliputi rasa kecemasan dan ketakutan. Oke kawan-kawan, kita tutup saja dengan istighfar. Seperti biasa, saya akan tutup setiap video saya dengan istighfar, dengan harapan kita semua memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap dosa, kesalahan yang sudah kita perbuat, Allah memberikan ampunan. Karena dengan ampunan itulah pijakan utama kita ke depannya untuk hidup lebih baik lagi, untuk hidup lebih diridhoi Allah lagi. Yuk kita istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Yuk teman-teman, kita beristighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Dosa yang tidak mentaati perintah Allah untuk menjauhi seluruh riba, khususnya riba pinjaman online yang saat ini menjerat kita semua. Yuk sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Allah, ampuni dosa kami semua. Ampuni kami yang belum mampu mentaati seluruh perintah-perintah-Mu, yang terus-menerus mengulang setiap kesalahan dan dosa kami, ya Allah. Ampuni kami,
perluas rezeki kami ya Allah, perlancar setiap ikhtiar usaha dan pekerjaan kami, berikan semuanya kemudahan, berikan semuanya keberhasilan, berikan juga kami kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental ya Allah, agar kami dapat menjemput seluruh rezeki yang halal dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, itu saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa, kalian yang belum mensupport channel ini silahkan di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya kawan-kawan, agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan setiap video yang saya upload setiap harinya. Anda langsung mendapat pemberitahuan di handphone Anda. Terima kasih, stay strong, keep strong. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.